Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah dan juga para akhwat, para koordinator, para musyrif dan juga musyrifah, dan juga para admin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizallahu ta'ala. Masih kita berbicara tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mengikuti manhaj salaf. Dan sudah berlalu beberapa dalil di antaranya. Kemudian beliau hafizallahu ta'ala menyebutkan di sini tentang athar-athar, ya, ucapan-ucapan dari para salaf, termasuk di antaranya adalah para sahabat, yang menunjukkan tentang kewajiban mengikuti manhaj mereka. Tentang kewajiban mengikuti manhaj mereka dan juga madhab mereka. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ittabi'u wa la tabtadi'u. Hendaklah kalian, beliau mengatakan, hendaklah kalian mengikuti dan jangan kalian membuat sesuatu yang baru. Ittabi'u, ikutilah, yaitu ikuti yang sudah berjalan sebelum antum. Siapa yang pertama kali berjalan? Ya, para sahabat. Ya, ittabi'u, ikuti apa yang sudah mereka lakukan. Wala tabtadi'u, jangan kalian membuat cara yang baru, membuat jalan yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupi. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sudah mengajarkan kepada kita apa yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang yang mengamalkan, sehingga cukup apa yang kita temukan dari mereka ini menjadi dasar kita di dalam beragam. Jangan kita membuat sesuatu yang baru. Waqala, beliau mengatakan dalam ucapan yang lain, inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi'u wa la nabtadi' wa lan nadhilla ma tamassakna bil athar. Sesungguhnya kami hanya mengikuti saja. Ya, para sahabat hanya mengikuti saja, itu apa yang dilakukan oleh Nabi, dan kami tidak membuat sesuatu yang baru. Ya, kami meneladani, bukan membuat sesuatu yang baru, bukan memulai. Wa nattabi'u, dan kami mengikuti, wala nabtadi'u, dan kami tidak membuat sesuatu yang baru. Kami meneladani Nabi dan kami tidak memulai ajaran yang baru, dan kami hanya mengikuti dan kami tidak membuat sesuatu yang baru. Dan kami tidak akan tersesat selama kami berpegang teguh dengan hadis. Karena Nabi SAW telah mengatakan, taraktu fiikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Ya, aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, ya, yang kalian tidak akan tersesat sampai, tidak akan tersesat selama kalian masih berpegang teguh dengan keduanya. Baik, sehingga kalau para sahabat saja ini prinsip mereka, maka harusnya kita sesuai dengan mereka, mengikuti mereka, yaitu sikap kita adalah meneladani saja, mengikuti saja, tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru. Wa qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, alaikum bis sabili wa sunnah, fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnah dzakara rahman fa fadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar abadan. Wa inna iktisadan fi sunnatin wa khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Ubay bin Ka'ab, beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan jalan dan juga sunnah. Ya, jalan dan juga sunnah. Jalan yaitu jalan Allah, as-siratul mustaqim. Dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnah Rasulullah SAW.
Maka kita disuruh untuk berpegang teguh dengan Islam dan berpegang teguh dengan sunnah. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang berada di atas Islam dan di atas sunnah, kemudian dia mengingat Ar-Rahman, yaitu mengingat Allah, dan menetes air matanya karena takut kepada Allah, ya, yaitu dia berada di atas Islam dan juga berada di atas sunnah Nabi, bukan seorang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama. Ternyata dia menangis karena takut kepada Allah, maka orang yang demikian tidak akan tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Tidak akan tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Ya, sebaliknya kalau seseorang menangis tapi tidak di atas sunnah, karena ada di sana orang yang menangis, ya, melakukan cara zikir tertentu kemudian dia menangis, karena itu tidak di atas sunnah, tidak di atas Islam, maka ya tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam ucapan Ubay bin Ka'ab ini. Ya, kemudian ucapan beliau, dan sesungguhnya iktisadan fi sunnah, biasa-biasa saja, sedang-sedang saja di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Jadi seseorang biasa-biasa saja dalam sunnah, ya kalau dilihat ya tidak terlalu berlebihan, ya, tapi itu di atas sunnah, maka itu lebih baik daripada orang lain yang bersungguh-sungguh tapi bukan di atas sunnah Rasulullah SAW. Waqala Abul Aliyah, dan berkata Abul Aliyah, alaikum bil amril awal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan yang pertama, itu urusan yang pertama. Ya, urusan yang pertama maksudnya adalah yang berada di atasnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Ya, yaitu perkara yang mereka berada di atasnya sebelum terjadinya perpecahan di antara umat. Yaitu ketika Islam dalam keadaan masih murni, belum ada di sana Khawarij, belum ada di sana Mu'tazilah dan lain-lain, maka peganglah perkara tersebut sebelum adanya perpecahan di antara umat. Ya, maka itulah yang benar yang harus kita pegang. Wa qala al-Auza'i, dan berkata al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah, hendaklah engkau bersabar di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan hendaklah engkau berdiri, berhenti di mana kaum tersebut berhenti. Ya, bersabar. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Kalau dia mulai ada ketidaksabaran, maka sabarkan dia di atas sunnah. Ya, hibur dia dengan berbagai janji dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang bersabar di atas sunnah, dan berhentilah di mana kaum tersebut berhenti. Maksudnya adalah para sahabat Nabi SAW. Kalau mereka berjalan, kita berjalan, bersabar bersama mereka. Kalau mereka berhenti, ya kita berhenti. Ya, kalau mereka tidak berbicara, tidak berkomentar tentang sebuah perkara, ya kita jangan berkomentar. Wa qul bima qalu, dan ucapkanlah dengan ucapan mereka. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan engkau menahan diri dari apa yang mereka tahan juga. Wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahu, dan berjalanlah di atas jalan para salafus salih, karena sesungguhnya luas bagimu apa yang luas bagi mereka. Ini juga ya dorongan yang kuat dari Al-Auza'i untuk mengikuti para salafus salih. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, yaitu Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka al-qawla. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan athar para salaf, meskipun manusia menolakmu. Meskipun manusia menolakmu, pegang teguh athar para salaf.
Ya, dan hati-hatilah engkau dari pendapat-pendapat manusia yang bertentangan dengan Quran dan juga hadis, meskipun mereka menghiasi ucapan tersebut untukmu. Ya, mungkin dia dihias-hiasi dengan istilah yang keren atau istilah yang modern, ya seakan-akan itu adalah akidah yang benar. Maka hati-hati dengan pendapat-pendapat manusia yang bertentangan dengan Quran dan juga hadis. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Ya, fondasi sunnah menurut kami, ya termasuk usulnya, termasuk fondasi sunnah menurut kami yang membedakan antara kita ahlu sunnah dengan yang lain adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berpegang teguh dengan apa yang berpegang teguh dengannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka dan menjauhi bid'ah. Ini adalah usul sunnah. Ini termasuk perkara yang pokok yang membedakan antara kita dengan yang lain, yaitu kita menjadikan para sahabat Nabi SAW sebagai teladan kita dan kita berpegang teguh dengan sunnah mereka. Kemudian kita juga menjauhi bid'ah. Kemudian beliau mengatakan wa mazala al-ulama min a'immati sunnah jailan ba'da jailin yad'una ila ittiba'i salafis salih wal iktida'i bihim wa suluki tariqihim wa ittiba'i atharihim. Dan terus para ulama di kalangan imam-imam sunnah dari generasi ke generasi, mereka berdakwah, mengajak manusia untuk mengikuti para salafus saleh dan meneladani mereka dan berjalan di atas jalan mereka dan mengikuti jejak mereka. Itulah beberapa athar dari para salaf yang menunjukkan tentang kewajiban kita untuk mengikuti madhab salaf. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.